لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر الحاضرين jamaah salat subuh Masjid Istiqlal yang berbahagia, yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam dan Muadzin serta jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menyambut pergantian tahun dengan hati yang gembira dan juga memiliki misi dan visi 2025 menjadi tahun yang bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah ba'da subuh, keutamaan berakhlak mulia. Ketika Siti Aisyah istri Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban istri beliau, kana khuluquhul Qur'an. Sungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang membentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari serta para adik-adik sekalian, kalau ingin kita memiliki akhlak yang mulia, ya jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, jangan pernah lepas dari Al-Qur'an. Saya belum bisa baca Al-Qur'an. Kita tanya, apakah ada keinginan untuk membaca Quran? Kalau keinginannya hilang, saya nggak mau baca Quran. Itu juga jadi pertanyaan, berarti dirinya menjauhi dari Al-Quran dan tidak bisa berakhlak mulia dari Al-Quran, karena standar seorang muslim itu ya adalah Al-Quran. Standar kita adalah bagaimana kita menjalankan isi dari Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mohon maaf, pasangan kita nakal, nakal dalam artian jarang pulang, Bang Toyib kali ya Pak, jarang pulang. Terus pasangan kita dinasehati nggak mau berubah. Terus ini yang salah siapa ya? Kita koreksi diri kita. Ini yang salah siapa ya? Kita nasihati diri kita. Jadi ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi harus ada komunikasi antara komunikasi keluarga. Ya, karena kita mau memperbaiki
kampung, mau memperbaiki negeri, itu ada tugasnya, yaitu para pemimpin. Nah, kita adalah pemimpin yang terkecil, yaitu keluarga. Seorang ibu menjadi pemimpin ketika sang ayah keluar rumah, dan sang ayah menjadi pemimpin ketika sang ayah ada di rumah, dan seorang anak juga pemimpin ketika ayah dan ibunya tidak ada. Jadi ketika kita memimpin itu harus ada komunikasi. Jadi ketika kita punya permasalahan, ya salah satunya kita nasihati, jangan pernah lepas dari Al-Quran ya Bu, jangan tahu ayah atau anak, karena memang seorang muslim itu ketika menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka insya Allah jalannya lurus. Kalau ada kasus, ada juga penghafal Quran seperti ini, kita tidak melihat terjadinya, tetapi kita lihat sebabnya dulu. Ya, kita tidak bisa menghakimi seseorang, oh dia rajin sholat, tetapi dia masih suka maksiat. Kita tidak bisa, karena kita harus melihat dulu apa yang menyebabkan dia rajin ibadah, tetapi dia masih suka maksiat. Itu harus kita lihat dulu. Namanya tabayyun. Oh dia ahli sholat, tetapi sama tetangga nggak baik. Kita harus lihat sebabnya dulu. Mungkin cara kita mendekatinya tidak sesuai yang dia inginkan. Cara dakwah Rasulullah tidak sesuai yang dia inginkan. Sesuai dengan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama sesuai dengan Al-Quran itu ada 3. Bil hikmah, wal mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah. Dengan hikmah itu dengan contoh. Nah, ayo kita ke masjid. Dengan hikmah itu dengan contoh. Bapaknya belum siap-siap ke masjid. Anaknya bingung. Ini bapak ngajak ke masjid tapi bapaknya belum siap-siap ke masjid. Jadi ngajak ke masjid tapi bapaknya 1001 perbuatan lebih baik dibandingkan 1000 kata-kata. Lebih baik dibandingkan 1000 di rumah. Tetapi kita nggak melaksanakan, nggak mencontohkan kepada orang yang ada di rumah. Nggak ada isinya kepada orang yang ada di rumah. Jadi ketika kita memberikan nasihat itu sudah kita laksanakan. Maka Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada para sahabat, pada keluarganya, ya, Rasulullah itu di rumah itu suka menjahit. Rasulullah itu terusnya membersihkan rumah, tidak ada masalah. Jadi ketika sang suami ketika di kantor menjadi direktur, nggak ada masalah dia nyikatin kamar mandi, nggak ada masalah. Orang posisinya ketika sampai di rumah dia sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang menaungi yang ada di rumah. Karena kalau memang harus membantu istrinya untuk menyikati kamar mandi, sikatin. Gak ada posisi direktur di rumah, gak ada posisi pejabat di rumah. Kadang Pak, ya Pak, posisi pejabat di rumah. Kita kalau lagi bercanda sama anak, kepala kita dijulak-julakin Pak, diketok. Kita kalau lagi bercanda sama anak, kita anggap ini di rumahnya. Kita sebagai teman, kita sebagai sama. Jadi kadang-kadang ya ada contoh Pak. Jadi saking sibuk bapaknya kerja, karena direktur kali ya, pejabat di rumah dikerja lagi Pak. Karena direktur kali ya, kerja lagi. Di rumah dikerja 8 jam di kantor, di rumah kerja lagi tambah. Itu kan nggak adil. Harusnya waktunya buat keluarga. Ketika dia sampai ke rumah, dia kerja, waktunya buat keluarga. Anaknya itu sampai ke rumah, mengambil pulpennya Bapak dijatuhkan. Itu kan posisinya bapaknya kayak orang ruku, maksudnya dia merangkak mau ngambil. Terus ternyata anaknya naikin pundaknya.
Terus ternyata anak bapaknya sadar, oh berarti anak saya ngajak main. Udah tinggalkan dulu. Oh berarti jangan ketika jatuhin pulpen anak kita dimarah-marahin, Pak. Berarti kita nggak adil. Jangan ketika jatuhin. Jadi ada waktunya. Ketika kita di luar sebagai seorang, jadi ada waktunya pimpinan, sebagai seorang tokoh. Tetapi di rumah itu adalah sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain, dalam riwayat itu Sayyidina Husain yang memanjat ketika Rasulullah sedang sholat, itu Rasulullah digemblok sama cucunya. Itu apakah Rasulullah digemblok sama cucu, disingkot gitu makai? Enggak, Pak, didiemin aja. Memang anak itu waktu bermain. Jadi enggak, Pak, ketika kita melihat bagaimana kita bisa berakhlak mulia, itu dulu aja yang kecil-kecilnya. Di rumah kita sebagai seorang ayah, posisi kita adalah sebagai yang bertanggung jawab di keluarga, punya program. Kalau lagi liburan ngapain aja, kalau jalan-jalan silakan, healing nggak apa-apa, jalan healing. Teman ada program. Agar apa? Agar hubungan kita itu baik. Ketika hubungan baik dengan keluarga, itu yang kita sampaikan mendengar, Pak. Itu yang kita kadang-kadang orang tidak mau mendengar kita karena memang hubungan kita kurang baik. Kadang-kadang orang tidak mau. Sama juga dengan di kantor. Hubungan kita kalau sebagai seorang staf, sebagai seorang yang memiliki posisi, sebagai seorang ya ketika kita bekerja itu ada waktunya. Kalau ketika sedang istirahat ya udah biasa saja. Itu tidak harus malu seorang pemimpin nyapu ruangannya, ngepel ruangannya. Ini kan yang dilakukan oleh sosok Rasulullah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi ketika kita ingin memberikan nasihat, kita sudah melakukan. Jadi insya Allah itu lebih mengena. Yang tadi saya katakan, satu perbuatan lebih baik dibandingkan 1000 kata-kata. Jadi kalau kita sebagai orang tua yang punya problem di rumah, apakah problem hutang, ini nggak lepas pasti hutang, terusnya kenakalan anak, terusnya pasangan tidak betah di rumah, terusnya sama tetangga tidak betah di rumah, punya masalah, itu bagaimana cara menyelesaikannya? Ketika kita hidup dengan mereka, kita tidak hidup satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, tapi sudah puluhan tahun. Maka kalau kita perang kalah mulu, Pak, kita harus punya yang namanya strategi. Pak, saya sama tetangga ini setiap bulan berantem, padahal masalahnya sepele. Tetangga kalau liburan setel musiknya kencang, gimana ya? Liburan kita padahal nggak senang suara kencang, gimana ya? Itu sudah berpuluh-puluh tahun masih seperti itu. Toh kita nggak sadar, kita datang masih seperti itu. Bukan dimarah-marahin, Pak. Kalau dimarah-marahin tetangga itu lebih sadis lagi. Tanyakan tetangga kita silaturahmi, kita bawakan sesuatu, buah tangan, ada oleh-oleh wajib kita dari daerah dapat kita kasih, ada oleh-oleh wajib, dan tetangga bakal sadar, Pak, karena dia merasa ada yang memperhatikan, karena ya ada sosok yang dikisahkan adalah sosok murid yang Imam Abu Hanifah, atau Imam Hambali. Ketika beliau mengajar, ada tetangganya ketika beliau mengajar suka mukul-mukul sesuatu jadi berisik. Ketika beliau mengajar pukul aja, mukul sesuatu jadi berisik. Kata muridnya, "Wahai guru, pukul aja. Kenapa itu orang mengganggu kita lagi belajar?" Kata gurunya, "Biarkan saja, memang sudah kebiasaannya." Jadi itu guru besar ya, Pak. Ada sesuatu yang membuat bising, dia tidak masalah. Guru besar ya, Pak. Karena dia menganggap itu adalah tetangga saya. Dia tidak masalah. Tetangga saya adalah orang yang harus saya hormati. Nah, dan satu kisah, tetangga ini ditangkap aparat, Pak.
karena bikin masalah. Ada laporan dari yang lain. Aparat, Pak. Dan yang mengunjungi pertama kali dan minta dibebaskan adalah mengunjungi pertama kali imam mazhab dan minta dibebaskan. Dan setelah itu orang yang suka mengganggu ketika beliau mengajar dan setelah jadi muridnya. Orang yang suka bisa kayak gitu ketika beliau mengajar bisa jadi muridnya. Oh, berarti itu karomah kayak gitu. Bisa. Tidak semuanya harus karomah. Kalau karomah itu tidak semuanya harus sesuatu yang luar biasa yang terjadi di luar kemampuan logika kita. Tidak semua tidak harus dengan karomah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana ada perubahan pada tetangga imam mazhab tersebut. Pertama, ada perubahan pada tetangga imam mazhab tersebut tidak memarahi. Ya, kalau kita ingin merubah seseorang jangan pernah memarahi, menghakimi bahwa dia salah. Merubah seseorang jangan pernah kalau menganggap itu tetangga saya, itu harus dihormati. Tidak. Bahkan ada satu kisah tetangga saya, itu harus dihormati. Ada orang Yahudi, satu kisah punya tetangga imam juga. Orang Yahudi dikisahkan adalah tabiin. Imam juga punya tetangga orang Yahudi adalah tabiin. Ketika orang Yahudi itu mau menjual rumahnya, mau menjual dihargai 2 kali lipat dari harga tanah biasa. Ditanya, kok harganya beda sama yang lain? Oh, jelas beda. Ditanya, kok harganya beda sama rumah saya berdampingan dengan orang soleh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kalau mau merubah tetangga, jangan pernah kita menghakimi dia, menyalahi dia. Oh, udah nggak tahan saya Pak Ustadz, saya mau pindah. Oh, udah nggak tahan saya Pak Ustadz. Mau tetangga, mau teman di kantor bikin masalah, nggak usah kayak gitu. Sabar saja. Ketika kita sabar itu selalu mendapatkan pahala. Insya Allah. Ketika kita sabar dan pasti akan ada hikmahnya. Oh, ternyata orang tersebut mengingatkan saya. Dan ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena berbicara tentang akhlak, ya standar kita adalah Rasulullah. Rasulullah di pasar Madinah. Kalau belum suka ke pasar, di pasar Madinah ada orang buta Yahudi ke pasar. Buta, ada Yahudi pengemis. Orang buta Yahudi. Pengemis bisa orang Yahudi jadi pengemis. Pada masa Rasulullah. Rasulullah dicela, dikata-katain. Ya Pak, Bapak baca kisahnya. Yahudi buta mencaci Rasulullah. Apa yang Rasulullah lakukan? Yahudi buta. Apakah Rasulullah para sahabat tangkap orang ini? Tidak, Rasulullah tidak memarahi orang Yahudi tersebut. Tetapi Rasulullah mendekati, menanyakan, tidak membalikan kata-kata yang menurut kita itu sangat tidak bagus. Kata-kata yang Rasulullah kan hanya ternyata Yahudi itu lapar. Orang lapar itu banyak ngomong, Pak. Kalau orang baik ngomong, sediain aja makanan, insya Allah ngomongnya kurang. Rasulullah kasih, Rasulullah lembutkan makanannya. Rasulullah kasih, belum bisa lembutkan makanan. Tapi memang karena Rasulullah menjadikan Al-Quran sebagai akhlaknya, setiap perbuatan yang Rasulullah lakukan pasti membuat orang itu tersentuh, tapi tidak langsung. Selama Rasulullah hidup, Rasulullah datangi, terus Rasulullah masih dicela. Dia tidak memberitahu bahwa saya adalah Muhammad, tidak. Itu proses, Pak. Perubahan seseorang itu proses. Dan kisahnya kan ketika Abu Bakar mendatangi orang Yahudi tersebut, menceritakan bahwa yang selama ini yang kau caci, yang kau maki adalah orang yang selalu memberikan engkau makan. Baru Yahudi itu sadar, oh ternyata Muhammad tidak seperti yang saya ucapkan. Maka pada saat itu Yahudi itu masuk Islam. Maka begitu, Pak. Jadi konteks akhlak itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sekecil apapun. Punya teman ini bikin masalah mulu ya. Punya anak rapotnya merah semua.
Kita koreksi dulu apa kesalahan kita. Ketika kita sudah tahu poinnya, oh salahnya ini, kita perbaiki. Ketika kita sudah memperbaiki diri kita, maka kita perbaiki keluarga kita. Jadi tidak bisa langsung kita mengobati anak yang sakit, tetapi kita mengobati diri kita dulu, baru mengobati anak yang sedang sakit. Saya kasih contoh. Anak kita sakit nih, Bu. Pak, anak kita sakit. Terus kita sakit. Pak, anak kita sakit. Apa mau nyembuhin anak Bapak? Padahal Bapak lagi sakit. Oh, saya bisa bawa ke dokter. Nyembuhin anak Bapak. Yang nyembuhin kan dokter nanti. Tetapi oh, saya bisa bawa ke dokter. Bapak yang membantu anak Bapak ke rumah sakit kan posisinya harus sehat. Maka kita harus menyembuhkan diri kita dulu. Penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat itu ya kalau yang besarnya itu yang merusak masyarakat. Tetapi kalau di rumah penyakitnya itu adalah yang paling kecil-kecil aja, Pak. Dan ini pasti terjadi di dalam keluarga kita. Anak ngelawan, kita nasihatin ngelawan, Pak. Gimana caranya ngelawan? Ya itu cara Rasulullah aja. Dicela-cela Rasulullah. Gimana caranya ngelawan? Rasulullah nanya kebutuhannya apa. Jadi ketika anak kita ngelawan nih, Pak, Rasulullah nanya baik-baik, kenapa nak? Oh ternyata dia lapar, kita kasih makan. Oh ternyata dia ingin punya motor, dia lapar, tapi penghasilan kita tidak cukup. Berikan pengertian. Kita sholat dulu. Kalau saya diajarkan sama orang tua kami, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu dan ingin ada perubahan, ngadu dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, habis sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat, ya Allah, atau sholat sunnah mutlak taubat atau sholat sunnah hajat, minta sama Allah selesai sholat. Ya Allah, saya ingin anak saya berubah, ya Allah. Selesai sholat ya, jangan dalam sholat kita baca doa kayak gitu. Terus kok udah saya praktekkan nggak berubah-ubah anak saya, terus ya kan penyakitnya udah bertahun-tahun, ini sholatnya baru 2 rakaat, nggak bisa langsung, terus berproses. Ya ikutin cara Rasulullah. Ketika ingin merubah seseorang, Rasulullah itu ikutin cara Rasulullah. Jadi hubungannya sangat baik ya, Pak. Menyentuh, Rasulullah itu memeluk. Jadi hubungannya sangat baik ya, bahkan menyentuh. Ada sahabat Rasulullah Arab Badui itu melihat Rasulullah mencium cucunya, dicium pipinya, dicium keningnya. Kata orang Arab Badui tersebut, saya tidak pernah mencium anak saya. Kata Rasulullah, bagaimana akan timbul rasa sayang pada diri kamu kalau kamu tidak pernah memberikan kasih sayang kepada orang tersebut? Kalau di jalan ketemu orang langsung kita cium, tidak akan ada batas-batasnya. Jadi ibu kalau mau suaminya tambah cinta, kalau pagi ya Pak, kalau pagi dicium tangannya, peluk. Jangan cium mulut, Pak. Cium mulut di tempat lain saja. Di depan anak kita cium mulut ya ada batas-batasnya. Cium kening kita itu pokoknya sentuhan itu sangat bermanfaat. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah banyak menyentuh dengan mendoakan. Ada pemuda. Rasulullah banyak pemuda ini dengan mendoakan. Pemuda ini keinginannya ini sangat besar, yaitu ingin melakukan zina. Tetapi mau ketemu sama Rasulullah minta nasihat zina, nggak tahan. Tetapi ketemu Rasulullah minta nasihat. Rasulullah menasihati, nggak tahan. Rasulullah memberikan ibarat, kalau engkau melakukan zina, Rasulullah seperti engkau ingin kamu melakukan zina kepada orang lain. Seperti engkau diibaratkan ketika engkau melakukan zina, engkau seperti melakukan zina kepada ibu. Diibaratkan karena orang lain tersebut adalah akan menjadi ibu buat anak-anaknya. Ketika engkau melakukan zina itu seperti engkau melakukan zina kepada adik atau kakakmu. Karena orang yang engkau zina itu seperti memiliki adik dan kakakmu. Kau akan menyakiti ayahnya. Banyak. Jadi sebelum pemuda tersebut menyampaikan semuanya,
Rasulullah kasih pengertian dengan cara berpikir, menyampaikan semuanya. Dia berpikir dulu. Rasulullah kasih pengertian. Udah kan? Pikirannya udah dibenerin sama Rasulullah. Dulu. Yang kedua itu adalah hatinya. Pikirannya udah dibenerin menyentuh dadanya. Rasulullah mendoakan hatinya, sehingga pemuda tersebut menjadi pemuda yang takwa. Rasulullah mendoakan. Kayak gitu, Pak. Sehingga pemuda tersebut menjadi pemuda yang kalau susah kok, jangan ngomong susah, kita belum coba. Coba satu gagal, coba 5. Cara yang lain. Coba 5 gagal, coba 10. Masih gagal, terus sampai 100. Cara yang lain. Coba 5 gagal. Dan ketika kita merasa semua gagal, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang hitungan 101 atau 502 itu insya Allah berhasil. Yang hitungan 101 asal jangan ada merasa saya tidak mampu, tidak, kita bisa. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu dengan para sahabat, dengan para istri beliau, dengan para sahabat, sangat luar biasa. Ketika ada salah satu istri Rasulullah, ini Pak, kalau nikmat poligami, ada salah satu istri Rasulullah dibawain makanan, kalau nikmatnya poligami ya, sama istri beliau yang lain. Terus ada dikisahkan Zainab makanan melihat sesuatu yang dibawakan oleh istri Rasulullah langsung ditumpahin, Pak. Melihat makanan tersebut di depan Rasulullah, dibawakan oleh istri Rasulullah, apa yang langsung ditumpahin. Rasulullah hanya diam. Makanan tersebut di depan Rasulullah, Pak. Istri saya sedang cemburu, biarkan saja. Rasulullah hanya diam. Bapak mampu gak kayak gitu, Pak? Jangan Bapak, kamu ya jangan, wah itu Bapak mampu. Itu yang ada namanya pertengkaran keluarga. Jadi harus banyak diam. Saya punya guru di sini. Pertengkaran keluarga dan penceramah Istiqlal. Kiai Haji Misbahul Munir. Dan beliau cerita yang praktek-praktek seperti itu ya Pak. Ya kita kalau tidak mampu jangan diikutin, Pak. Saya juga tidak mau ikuti, hanya mendengar cerita saja. Ya kita kalau tidak. Jadi ketika dia cerita, ketika ini hubungannya apa sama akhlak Rasulullah? Ya karena Rasulullah kan salah satu melakukan tersebut. Dan bagaimana cara Rasulullah melakukannya? Ya karena Rasulullah kan salah satu. Pak Kiai Misbah hanya bilang, ketika saya dimarahi oleh istri yang kedua saya diam, saya merasa salah, tidak membalas dengan kata-kata yang menyakiti hati perempuan, tidak ya pokoknya kan itu hanya sejam katanya, saya tahan katanya, tetap saya lembut, saya baik, ya pokoknya kan itu hanya sejam katanya. Ketika saya mendatangi mertua saya baik, saya dengarkan apa yang disampaikan, saya pokoknya benar-benar menghormati apa yang dikatakan, setelah itu saya kasih amplop. Pokoknya benar-benar menghormati seperti itu. Jadi memang harus sabar. Jadi Bapak kalau melakukan hal itu hidupnya penuh penderitaan. Seperti itu. Jadi memang harus sabar. Derita Pak, banyak ceritanya Pak. Ya janganlah kita tenang-tenang saya di rumah dengan pasangan kita yang paling utama. Ya jadi Bapak Ibu sekalian, yang praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak lepas dari Al-Qur'an. Jadi setiap datang ayat Al-Qur'an beliau sampaikan kepada sahabat, beliau ditulis agar ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak hilang di pelepah kurma, terusnya di batu-batuan yang tipis, itu dicatat semuanya Al-Quran, dan itu Rasulullah mengamalkannya, dan para sahabat juga mengamalkannya, para tabi'in setelah para sahabat mengamalkannya, para ulama, dan kita sekarang. Dan Al-Quran yang ada di Istiqlal ini kita baca, isinya apa sih kita sekarang? Jadi Al-Quran itu menjadi mukjizat. Pertama, Al-Quran itu dibaca oleh umat Islam. Pertama, pemukjizatannya itu tidak hilang umat Islam. Selama Al-Quran kita baca, maka tidak hilang. Hati kita yang gundah gulana, hati kita yang sedang bermasalah, banyak membaca Quran, insya Allah hati kita menjadi reda, hati kita menjadi tenang. Ada satu kisah, ada pemuda yang punya masalah, ada satu kisah, ingin masalahnya itu disampaikan kepada seorang soleh, itu dikisahkan di Madinah. Orang soleh tersebut lagi ngajar, hanya menyampaikan, wahai pemuda, tunggu saya masih mengajar. Baiknya kau lakukan sambil menunggu kau sholat sunnah dan kau membaca Quran.
baiknya kau lakukan selesai salat sunnah dan membaca Quran. Udah menunggu hampir setengah jam, 1 jam dia melakukan ibadah baca Quran. Udah menunggu hampir terus ditanya, apa yang mau engkau tanyakan wahai pemuda? Baca Quran. Tidak jadi ya Syekh, hati saya sudah tenang. Apa yang mau engkau tanyakan wahai pemuda? Al-Quran itu menenangkan hati kita Bapak Ibu sekalian. Hati saya sudah tenang. Kalau pagi sebelum berangkat kerja kita baca 1 halaman. Kalau ada di Al-Quran itu ada gambar ain tuh 1 halaman. Tanda ain itu biasanya di Al-Quran itu ada satu halaman setengah. Tanda itu baca. Itu biasanya belum. Jangan pernah bilang saya belum bisa membaca Quran. Karena kita nggak mau belajar. Jangan pernah kita belajar membaca aja Bapak Ibu sekalian itu dari TK. Karena kita nggak mau belajar. Udah kita belajar bacanya udah mantep. Ya begitu juga. Kalau Bapak Ibu sekalian udah usia sekarang belum bisa baca Quran, kita anggap saja kita masih belajar. Usia sekarang belum bisa baca. Insya Allah kalau tiap hari kita baca Quran, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, alif kasroh i. Begitu barisnya. Al-Quran itu ada baris fathah, baris fathah itu a, gitu barisnya. Atau o, baris kasro itu i, yang di bawah, baris doma itu u, yang melengkung, yang di atas. Jadi kita harus tahu namanya harokat. Nanti kita akan tahu ini kalau alif lurus, kalau ba itu melengkung, terus cara nyambungnya. Kita diajarkan cara nulis sambung. Oh, ini bacaan hurufnya seperti ini. Terus cara nyambungnya. Jadi kita ingin mempelajari Al-Quran. Nulis sambung. Oh, ini bacaan hurufnya. Saya pernah punya murid namanya Bu Enda. Kita ingin mempelajari Al-Quran. Itu benar-benar nggak baca Quran, Pak. Murid namanya Bu Enda. Waktu itu ngajarin pakai metode Baghdadiyah yang juz amma. Itu ngajarin kan ada yang pakai ikro, ada kiroati, ada yang saya pakai al-Baghdadiyah. Saya ajarin sampai selesai yang baris-baris itu, huruf-huruf itu. Kalau al-Baghdadiyah itu bacanya kan mundur Pak, dari Anas Pak. Mau terus Anas sampai An-Naba. Baca terus diulang-ulang dari Anas Pak. Ketika nggak privat sama saya, ngaji Pak. Diulang-ulang. Ngaji, ikut hadir majlis taklim, ikut hadir ada pengajian baca Quran, ngaji, ikut hadir majlis itu luar biasa Pak. Bertahun-tahun ada belajar Quran dan bisa Pak. Itu luar biasa Pak. Bertahun-tahun. Dan setahu saya itu belajar Quran sinden Pak, dan bisa, Pak. Penyanyi Pak. Tetapi karena keinginannya dia mau baca Quran sinden Pak. Dan Alhamdulillah Al-Quran itu kalau cerita ke saya, dan alhamdulillah makasih Mas katanya. Al-Quran itu jadi kan orang Jawa Pak ngomongnya Mas. Terima kasih udah diajarin Bude sekarang udah bisa baca Quran. Jadi kan orang Jawa. Ya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan pernah lepas dari membaca Quran. Terus pembacanya sudah nikmat. Terus kita lihat terjemahnya. Terjemahnya apa sih? Tidak harus kita lihat semuanya. Kita lihat terjemahnya. Kan ada ayat yang menggugah diri kita. Ini kayaknya saya tahu ayat ini. Saya suka dengar yang disampaikan para ustadz atau guru. Saya lihat terjemahnya. Saya suka dengar. Kalau mau lebih meresapi lagi, Bapak Ibu sekalian ditulis Bu. Pak ditulis Pak. Ayatnya ditulis. Jangan bilang tulisan saya jelek. Tulisan kita semua jelek, lama-lama bagus. Kalau orang sering nulis, lama-lama tulisannya bagus. Tulis ayat Qurannya, terus tulis artinya. Renungin ayat Qurannya. Ya dari sekian puluh ayat yang kita baca, ada 1 atau 2 ayat menjadi perenungan kita. Dan ini faedahnya lebih besar. Perenungan kita. Oh, kita istilah berenang, faedahnya lebih besar. Biasanya kita gaya bebas Pak. Kita baca Quran yang jumlahnya sampai puluhan itu gaya bebas Pak. Biasa saja bacanya. Gak mungkin kita semua renungin Pak. Tapi ketika kita sambil 1 atau 2 ayat kita tulis, terus kita lihat terjemahnya itu seperti gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya katak, lebih mendalam berenangnya, lebih mendalam menghayati lautan Al-Quran. Jadi kalau sehari atau seminggu 1 atau 2 ayat kita tulis, itu kalau kita kumpulin Pak, jadi jangan dibuang itu yang catatan-catatan kita itu.
kita kumpulin Pak, kita akan merasakan bahwa ternyata baca Quran itu sangat nikmat. Tidak hanya sekedar nikmat membacanya, tetapi nikmat merenungi isi dari Al-Quran. Nah, ketika sudah nikmat, tinggal mengamalkan. Karena kita sudah paham, oh ayatnya ini, isinya ini. Lebih nikmat ketika kita mengamalkannya. Ketika kita sudah mengamalkannya, kita sampaikan Pak. Itu menjadi ladang pahala, investasi yang tidak akan terhenti. Ketika orang yang kita sampaikan dia melaksanakan. Karena yang awalnya itu kita sudah mendapatkan kenikmatan dari ayat-ayat Al-Quran. Awalnya itu kita seperti itu Rasulullah mendapatkan kenikmatan dari Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadikan akhlak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka visi misi 2025 Sallallahu Alaihi kemarin kita sibuk sebagian merayakan pada jam 12 malam. Macam-macam ibadahnya, ibadah di jalan juga ada Bapak. Membeli kembang api biar pedagang laku, ya itu boleh. Silahkan. Membeli kembang Istiqlal juga ada kegiatan muhasabah, ya silakan masing-masing kita. Yang penting kita harus memiliki visi. Karena kalau visi itu untuk jauh ke depan, tapi kalau misi ini selama setahun misi kita apa? Karena kalau kita punya program, makanya program kita itu jangan pernah lepas dari Al-Quran, ada landasannya. Makanya program kita itu jangan pernah lepas dari saya tahun 2025 ingin menjadi pedagang sukses. Nah, kita lihat ayatnya. Pedagang sukses itu seperti apa? Ada ayatnya kan? Kita lihat ayatnya. Harus jujur. Sukses itu seperti apa? Terusnya ketika menimbang itu tidak boleh mengurangi timbangan. Itu kalau mau jadi kita misi kita 2025 menjadi pedagang sukses, landasannya Al-Quran. Tulis Al-Quran itu besar-besar, di print, ditempel di rumah kita. Jadi ketika 2025 kita menjadi pedagang sukses, landasannya adalah ayat. Jadi ketika 2025 kita menjadi saya ingin menjadi landasannya adalah Al-Quran. Insinyur, saya ingin yang menjadi soleh, jangan seperti Haman, insinyurnya Fir'aun yang soleh, luar biasa durhaka. Jangan seperti Haman, insinyurnya tidak mengumpulkan harta, luar biasa durhaka. Tapi insinyurnya itu memberikan manfaat untuk umat. Contohnya kayak gimana? Insinyurnya itu memberikan manfaat. Jadi insinyur itu kan dapat beberapa persen Pak dari desain yang dia buat Pak. Gedung. Jadi insinyur itu kan berapa persen dapat. Nah, keuntungan persennya itu dia buat desain, dia berapa persen dapat. Buat masjid-masjid atau musola-musola itu dia buat desain, nggak usah dibayar. Masjid-masjid atau musola-musola. Invest akhirat saya. Ketika sudah dikasih kan kalau desain mahal Pak. Invest akhirat saya. Arsitektur ini yang membuat ini mahal biayanya. Kalau desain mahal Pak. Jadi kalau mau sedekah arsitektur ini yang ada saya pernah ngobrol dengan salah satu insinyur itu, jadi dia cara berinvestasi akhirat ketika dia mendapatkan keuntungan dari dia membuat desain gedung. Jadi ketika dia itu dia membuat aplikasi arsitektur rumah ibadah dan dia buatkan dan itu gratis Pak. Arsitektur kalau bayar kan mahal dan masjid kan nggak sanggup. Untuk bayar insinyur berapa persen. Jadi kalau jadi banyak Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin sedekah itu bisa kita lakukan sebelum pekerjaan itu berhasil. Benar-benar ini kalau saya dapat keuntungan 100 juta, pekerjaan itu 25 jutanya saya ingin berinvestasi akhirat. Ya, ini yang Rasulullah lakukan ketika Rasulullah mendapatkan harta ataukah mendapatkan hadiah dari sahabatnya. Beliau bertanya ke sahabat yang lain, wahai sahabat, adakah di antara kalian yang punya hutang, yang tidak bisa memberikan nafkah, datang kepadaku, Rasulullah berikan. Ini kan salah satu contoh agar harta yang kita dapatkan tidak buat kita semua. Salah satu contoh agar yang kita bawa itu benar-benar bersih Pak. Tidak buat kita semua. 100 juta. Oh kalau saya hitung ini bersihnya mungkin sekitar 20. Bawa 25 jutanya Pak.
75 jutanya keluarkan. Mungkin sekitar 20, bawa 25 jutanya, Pak. Itu seperti 75 jutanya. Biar yang kita bawa di rumah benar-benar bersih. Jadi tidak kotor. Makanya zakat itu, zakat mal itu membersihkan harta fisik kita. Jadi yang Rasulullah lakukan ketika kita ingin menyambut tahun baru, kita isi dengan hal-hal yang positif, sehingga misi-misi yang kita ingin dapatkan di tahun baru ini benar-benar saya rasakan, ini saya jatuh terus nih, saya ingin 2025 akan ada perubahan terus, makanya bikin visi, Pak. Bapak nih yang di rumah punya meja kantor kecil, visinya tulis 2025 mau ngisi apa saja, itu insya Allah tercapai, insya Allah tercapai. Tetapi tetap landasannya yang tadi saya sampaikan, ada ayat Al-Quran yang memberikan motivasi buat kita sehingga kita mengalami perubahan. Dan ketika kita sampai kepada tujuan, kita tidak bertepuk dada. Dan ketika kita sampai, karena dasarnya tujuan, itu sudah Al-Quran. Kita tidak bertepuk kalau sudah dada. Dasarnya Al-Quran, kita kembali ke Al-Quran. Jika Bapak Ibu mendapatkan hasil yang luar biasa, jangan lupa dari Al-Quran, dari isi Al-Quran, bahwa ada kewajiban kita harus mengeluarkan harta kita dan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi insya Allah 2025 ini bermanfaat. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif, punya target-target yang ingin dicapai. Maka kalau olahraga archery itu panahan, kan kita belajar fokus. Jadi 2025 fokus kita kemana nih? Kalau kita udah usia 40 tahun, udah fokus dagang aja. Jangan masih bingung, pagi hari dagang, ntar siang dia ngojek, jangan masih bingung, ntar dia malam dia ngajar. Jangan fokus satu aja, ntar siang dia insya Allah cukup. Ketika kita fokus satu saja, insya Allah cukup. Tetapi harus fokus kepada tujuan yang ingin kita capai. Dan landasannya adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah akhlak pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Marilah kita tutup majelis subuh ini dengan membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun 2025 ini adalah tahun yang bermanfaat untuk diri kita, sehingga tujuan atau target yang ingin kita capai mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang sesuai dengan syariat agama yang kita jalankan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim alaina wal hadirina min ahsani ahlil khair. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Nah, ini kita salam-salaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.
Ya Rabbi salli alaihi wa sallim